Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Agro Room. Dalam dunia pertanian, khususnya padi, banyak terjadi penyakit ataupun hama yang menyerang tanaman tersebut. Bisa jadi dari wereng, tikus, belalang, dan sebagainya. Dari beberapa hewan yang merugikan petani, ada salah satunya yaitu sejenis moluska atau sering kita sebut sebagai keong mas. Dikarenakan hewan ini sendiri suka memakan tanaman air dan salah satunya merupakan padi. Fakta yang sebenarnya bahwa keong mas sendiri bukan berasal dari Indonesia asli, namun berasal dari Amerika Selatan dan sampai Indonesia pada tahun 1980. Namun di sini kita tidak membahas bagaimana kisah si keong mas sendiri sampai ke Indonesia, karena kita akan membahas bagaimana musibah ataupun mudarat dan manfaat si keong mas itu sendiri. Dalam ilmu biologi sendiri ceritakan bahwa si keong mas ini bisa bertahan 6 bulan tanpa air di sawah yang mulai mengering. Namun ada juga yang mengatakan dia bisa bertahan sampai 2 tahun tanpa air dan melakukan hibernasi selama 2 tahun. Untuk tanaman padi yang disukai keong mas adalah yang berumur 1 sampai 15 hari. Tapi jika tanaman padi sudah berumur 15 hari ke atas sampai 1 bulan, maka si keong mas sendiri akan kesulitan untuk memakan tanaman tersebut karena teksturnya yang mulai keras. Untuk menanggulangi hama tersebut, para petani sering menggunakan racun. Racun tersebut banyak dijual di toko-toko pertanian. Ada yang berbentuk pupuk ataupun cairan yang dicampurkan dengan air dan disemprot. Namun yang mati bukan hanya keong mas, ikan-ikan kecil maupun satwa lain juga ikut mati. Tapi masalah lain juga terjadi jika petani tidak memberikan racun kepada keong mas. Maka tanaman padi yang sudah ditanam bisa lenyap dalam 1 malam. Memang benar ada petani yang masih memungut satu persatu hewan tersebut karena tidak mau meracuni sawahnya ataupun menggunakan metode sawah organik. Tapi tidak semua mau melakukan hal demikian karena repot dan sawahnya bukan cuma satu tapi banyak. Nah, itu semua merupakan kisah si keong mas itu sendiri yang dapat memudaratkan para petani. Namun kita berdoa aja semoga suatu hari nanti pemerintah bisa memberikan racun yang memang cuma khusus untuk si keong mas ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana manfaat si keong mas itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, ketika umur padi mulai 15 hari ke atas dengan tekstur padi yang mulai mengeras, si keong mas ini tidak akan lagi memakan tanaman tersebut. Namun dia akan mencari alternatif lain. Salah satu tanaman yang dia cari adalah rumput-rumput kecil yang ada di sela-sela tanaman padi. Dan mulai dari sinilah si keong mas itu sendiri berguna bagi para petani. Namun itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu lahan tanaman padi harus memiliki air yang banyak, karena untuk keong mas sendiri dia akan memakan tanaman kecil tersebut di dalam air. Seperti yang kita jelaskan tadi, apabila tanah mengering maka dia akan masuk ke dalam lumpur. Faktanya sendiri bahwa ketika rumput ini tenggelam, maka dia akan menjadi makanan bagi si keong mas itu sendiri. Walaupun banyak masalah yang ditimbulkan oleh keong mas, namun pada akhirnya dia juga memberikan manfaat. Kita harus tahu bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu pada dasarnya memiliki manfaat sendiri. Untuk beberapa wilayah di Indonesia, sebenarnya keong mas itu bisa dijadikan makanan. Cuma saya kurang tahu bagaimana rasanya, apakah beracun atau tidak, bagaimana cara pengolahannya saya kurang tahu. Mungkin kalian bisa cek sendiri di YouTube ataupun sumber-sumber lain. Oh ya, manfaat lain dari keong mas sendiri juga bisa menjadi pakan itik ataupun ayam supaya cepat bertelur. Mungkin karena itik memakan cangkang si keong ini memberikan kalsium yang lebih supaya dia cepat bertelur. Mungkin cukup sekian dari Agro Room kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agro Room.